pidato identik dengan sesuatu yang resmi dan serius. Tetapi ternyata pada kesempatan tersebut ada saja hal-hal yang tak terduga terjadi yang ternyata dapat mengundang tawa. Bahkan hal-hal lucu itu bukan saja terjadi pada orang-orang biasa, tetapi juga pada presiden-presiden dunia yang sedang berpidato. Seperti apakah kejadian lucu itu? Berikut kejadian-kejadian lucu saat berpidato versi on the spot. Kejadian lucu saat berpidato yang pertama terjadi saat Presiden Amerika Serikat Barack Obama sedang berpidato untuk menyambut tahun ajaran baru di Sekolah Menengah Umum Kalamazoo di Michigan, Amerika Serikat. Seorang siswa kedapatan mengantuk saat Obama sedang menggebu-gebu berpidato. Sebenarnya para siswa di sekolah tersebut antusias menyambut Obama. Namun entah karena lelah atau merasa bosan, salah seorang siswa yang merupakan anggota paduan suara dan berdiri di belakang Obama justru menguap karena mengantuk. Bahkan siswa itu sempat tertidur dengan kepala terkulai karena rasa kantuk yang hebat menyerang. Siswa itu kemudian tersekat akibat tepuk tangan audiens. Apa jadinya bila seorang presiden merasa malu di depan umum? Reaksi tersebut dapat kita saksikan pada mantan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush berikut ini. Saat mantan Presiden Bush bertandang ke Olimpiade Beijing 2008 di Cina, Bush memberikan pidatonya yang diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan para wartawan. Ternyata ada wartawan yang mengajukan pertanyaan tajam yang tampaknya membuat presiden itu keberatan untuk menjawab dan memutuskan menyudahi pertemuan tersebut. Karena terburu-buru, mantan Presiden Bush ingin membuka sendiri pintu besar khas Cina yang ada di ruangan itu. Namun karena pintu ala kekaisaran itu cukup berat untuk dibuka, sang mantan presiden tak kunjung segera meninggalkan ruangan. Beberapa kali ia mencoba tetapi tidak berhasil. Akhirnya karena malu, ia pergi dengan jalan lain. Kejadian lucu saat Presiden Amerika Serikat Barack Obama sedang menyampaikan pidato untuk pengukuhan daftar wanita paling berpengaruh di dunia yang diadakan oleh sebuah majalah internasional. Lambang kenegaraan Amerika Serikat yang berada di podium tiba-tiba saja jatuh dan tentu saja mengagetkan karena menimbulkan suara yang keras. Was that my Oh, goodness. That's all right. All of you know who I am. Sadar atas apa yang terjadi, Presiden Amerika Serikat ke-44 itu langsung mengeluarkan komentar lucu yang disambut gelak tawa para undangan yang ada di auditorium itu. Lanjut, Obama menambahkan, kejadian ini tentunya akan membuat para staf yang menggantung lambang kenegaraan tersebut gugup. Dan keringat mereka pasti mengucur deras, ungkap Obama diselimuti gelak tawa. Tampaknya Obama justru menyikapi peristiwa itu dengan ringan. All of you know who I am. We've got 4 lines. First line is for you, Bill. Second line is for you, George. Berlanjut ke kejadian lucu ketika dua mantan Presiden Amerika Serikat George Bush dan Bill Clinton melakukan rekaman pidato untuk bantuan Haiti di sebuah televisi lokal. Dalam rekaman yang belum diedit ini, terlihat kedua mantan Presiden Amerika Serikat tersebut melakukan beberapa kesalahan. Dimulai dengan Bush yang terlihat lupa akan bagian pidatonya. Kemudian keduanya berbicara di waktu yang bersamaan sehingga tak terdengar seperti mantan presiden yang tengah berpidato. We Americans are all out of our minds and suffer. Americans have always stepped up and acted to cause help. Let him finish first, then you say hold on, okay? Ketika kedua mantan presiden itu telah mendapatkan bagiannya untuk berbicara sesuai porsinya, ternyata ada gangguan lain, yaitu sebuah boneka monyet yang memainkan simbal tepat di belakang George Bush, sehingga membuat sang sutradara menjadi kesal karena suara bising mainan yang mengganggu tersebut. Lucunya kedua mantan presiden negara adik kuasa itu hanya terus duduk tertegun dan bersiap untuk diperintah mengulang adegannya.
our masses in the suffering, Americans have always stepped up and answered the call for help. Let him finish first. Kejadian lucu ketika public figure berpidato berikutnya adalah ketika mendiang Elizabeth Taylor mabuk saat membacakan nominasi di ajang Golden Globe. Dalam ajang tersebut, wanita yang kerap disapa Liz ini diminta untuk membacakan nominasi pemenang. Namun rupanya, sahabat Michael Jackson itu tengah dalam kondisi kurang stabil lantaran kebanyakan minum alkohol. Sehingga salah seorang panitia membantunya membacakan nominasi pemenang. Akan tetapi bukannya senang karena mendapat bantuan saat dirinya kurang kesadaran, Liz justru marah-marah karena diminta untuk membaca nama-nama calon pemenangnya melalui prompter. Hingga pada akhirnya Liz pun berhasil membuka amplop yang menyimpan sebuah nama pemenang malam itu. Selanjutnya adalah peristiwa saat mantan Presiden Rusia Boris Yeltsin berpidato. Entah karena bingung atau karena memang kertas yang ia pegang terlalu licin, sang presiden kesulitan membuka halaman berikutnya dari kertas pidato yang ia pegang. Saking kesulitannya, ia berhenti berpidato hanya untuk berusaha membuka kertas tersebut. Presiden Yeltsin juga nyaris kehilangan keseimbangan, namun untunglah beberapa stafnya langsung sigap menolongnya. Karena tidak berhasil membuka kertas tersebut, sang presiden itu pun meletakkan kertas pidatonya dan melanjutkan pidatonya tanpa membaca. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. Dan kejadian lucu ketika public figure berpidato yang terakhir adalah saat mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton yang berkelakar dengan mantan Presiden pertama Rusia Boris Yeltsin. Dalam sebuah pidato kenegaraan tersebut terekam Yeltsin yang mengucapkan kata-kata lucu perihal mantan Presiden George Bush yang disebutnya sebagai seorang perusak. Dengan nada canda, Yeltsin yang saat itu mengucapkannya dengan bahasa Rusia yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sontak membuat Bill Clinton tertawa geli. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. Bahkan Clinton tak dapat menghentikan tawanya hingga ia mengeluarkan air mata. Tak hanya Clinton, bahkan Yeltsin dan seluruh orang yang hadir di podium tersebut pun ikut tertawa.